Halo Halo friend, friend. jumpa lagi di channel YouTube kita Jai Limited. Hari ini kita cuma berdua, Ya. teman kita sedang tidak berhalangan. Biasa kita bertiga Ya. sih. Jadi kita ya berdua aja masih oke lah, karena teman kita lagi berhalangan. Betul. Jadi kita ya oke, is oke lah. Tetap berjalan, konten ini kita harus terus berjalan. Oke. Betul, betul. Pada hari ini kita pengen ngebahas apa ya? Sebenarnya sih gini, friend. Kita nggak biasa ya Nggak biasa. review untuk Iya, untuk iya. yang masalah konten orang lain Yes, gitu, nggak betul. kepo lah Iya, istilahnya nggak kita kepo. bilangnya. Tapi ya kita tahu sendiri, friend. Belakangan ini kan Sedang viral ramai. ya, ramai ya Viral. dibicarain ya soal prank sampah. Prank sampah lagi. Nah, Gitu. itu dia. Kenapa kita jadi mau angkat masalah review ini? Karena ya mungkin kita udah tahu juga sih. Apa ya tadi ya itu gue ya? Ya, maksudnya sebelumnya kita bisa belajar mestinya dari pengalaman ya. Betul, betul. Dimana sebelumnya sudah ada salah satu YouTuber akhirnya tersandung dengan pihak berwajib dengan hukum gara-gara bikin suatu konten yang tidak terpuji gitu loh. Ya memang sih kita ini kalau di dunia YouTuber, di dunia YouTube konten kreator lah ya, Iya. pasti berusaha kan nyari subscriber, Betul, betul. nyari viewer ya kan, semuanya juga kan. Tapi kita mesti memilah-milah konten mana yang nantinya jadinya Bermanfaat ya. bermanfaat, yang bisa menghibur, dan ada konten yang nanti harus berurusan dengan hukum. Menyesatkan. Ya, kita kan jangan sampai bikin konten itu ujung-ujungnya berhadapan dengan hukum kan. Betul, Siapa betul, yang Frank. mau gitu loh, ya kan? Ya lebih baik kalian lihat konten-konten Jai Limited lah, Nah, ya kan? setuju. Kalian bisa lihat konten-konten Jai Limited. Ada yang bermanfaat, ada yang Hiburan tidak sifatnya. bermanfaat. Hiburan, ya. Lebih banyaknya yang unfaedah gitu loh. Tapi it's okay, yang kita bikin tuh halal. Betul, betul. Walaupun kenyataannya ya itulah, kalau kita bikin konten yang halal memang sedikit banget Ya, penontonnya, betul. viewernya, bahkan subscribernya. Ya tapi it's okay gitu loh. Yang penting apa ya, kita bikin sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Ya, Ya kan? kita Kita- tetap mencoba berkembang ya, kita friend, yang ya. penting inti buat bikin video sebanyak-banyaknya aja lah. Betul, betul. Gitu loh. Nah, di video ini ya itu, karena kita sebetulnya cukup gerah karena setiap gue nonton TV, kasus di berita sampah lagi, Nah, ya kan? Dulu yang kejadiannya pas bulan puasa ya, kalau iya benar-benar. bulan puasa ya. Nah, Betul, betul. bulan puasa sudah konten sampah. Ini Lebaran, Idul Adha juga konten sampah lagi gitu loh. Betul, betul. Why, ya kan? Nah, di sini akhirnya kita terjadi perdebatan. Nah, Nah, gejolak jiwa kita sendiri berdua pun akhirnya jadi berdebat. kita ada silang Gitu. pendapat di sini Ya, ya, friend. that's right, it's Bicara true. soal silang pendapat ini, friend, gue pengen tahu aja sih, Bo, apa sih alasan lu? Kenapa lu harus dislike masalah konten yang sampah ini? Ya karena kalau gua tonton konten ini, Ah. itu seperti pemulangan dari YouTuber sebelumnya, konten sampah lagi gitu loh. Isi. Itu yang akhirnya gua jadi bete lah gitu loh. Oke. Kok bisa ya diulang lagi kayak lagunya Noah gitu. Dan terjadi lagi. Gue sih nggak bilang gue dislike, gue Yes. juga nggak bilang gue like lah ya. Oke. friend. Tapi menurut gue Hmm. ini berbeda dengan yang versi sebelumnya. Mungkin udah lihat juga yang tahu ya siapa ya dia. Ya. Nah, sebelumnya, kalau menurut gue Hmm. itu dia prank beneran prank, Oke. gitu kan. Oke. Tapi kalau yang satu ini sebenarnya kalau memang kita ada memperhatikan Mm-mm. dari posisi angle kamera atau apapun itulah macam-macam lah ya, friend ya. Menurut gue sih itu udah ketahuan ini settingan, Mm-mm. gitu loh. Jadi yang satu asli, yang satu settingan. Oke. Nah, idealnya kalau menurut gue, atau gini, friend, kalian tau lah, kalian biasa nonton TV. Nah, itu di TV juga ada banyak acara-acara prank gitu ya dulu. Nah, kenapa yang di TV mereka prank itu nggak ditangkap? Nah, kenapa? Karena mereka settingan, benar nggak? Oke. Nah, makanya kenapa gue bilang yang satu ini lebih berbeda dengan versi sebelumnya gitu loh. Nah, menurut gue kalau settingan ya sudah, ini buat hiburan gitu loh. Nah, paling itu. Menurut gue sih seperti itu. Ya oke lah. Dia bilang settingan atau bukan, kalau menurut gua, ya kan,
Kalau buat konsumsi pribadi mungkin nggak ada masalah. Sih. Tapi dia publikasikan, itu yang jadi masalah, yang jadi rame, yang jadi viral gitu loh. Ya kan? Oke, Apalagi opini publik. menggiring opini Oke. publik, ya kan? Oke. Di situ apalagi pelakunya ibu-ibu, mak-mak. Ya. The power of mak-mak lagi, ya kan? Gitu loh. Oke. Orang yang awam pun, netizen yang awam pun ngelihatnya, wah, lu keterlaluan nih, ngeprank mak-mak, ya kan? The power of mak-mak. Nah, itu dia. Ya kan? Dengan lu ngeprank mak-mak, sebagai kaum laki-laki, seorang anak, ya kan, ngelihat seorang ibu kita di prank, gimana rasanya gitu loh. Apalagi prank sampah, itu yang gua nggak setuju banget gitu loh. Kan masih banyak konten-konten yang lebih bermanfaat, seperti ibu itu diumrohkan, ya nggak? Ya nggak? Atau diberangkatkan haji, itu jauh lebih bermanfaat, lebih berfaedah ketimbang diberikan daging kurban yang mereka harapannya, gue terima daging kurban ternyata isinya sampah. Gimana menurut kalian, friend? Ya kan? Kalau itu dia bilang settingan, mestinya di akhir video dia klarifikasi. Oke guys, di video ini semua kita settingan, ya kan? Tidak ada yang merasa disakitin, tidak ada korban yang merasa dirugikan. Dan ini ibu saya, ya, ibunya juga bisa ikut ngomong halo, ya kan? Nah, tapi kan di akhir video bisa lu lihat, tidak ada. Mereka hanya bilang, maaf ya, makan jembut, ya kan? Kalau 10.000 subscriber, ya kan? Tidak ada klarifikasi gitu loh. Mestinya kalau di akhir video dia bikin itu ada klarifikasi, mungkin tidak akan ramai dan atau viral, ya kan? Nah, jadi gini, Gitu. kalau bicara klarifikasi, Oke. menurut gua konten itu akan jadi sampah. beneran. Kenapa jadi sampah? Ya memang tujuan dia itu sengaja supaya dia para penonton, termasuk kita nih, kita yang nonton nih, kita akan berpikir bahwa ini adalah prank gitu. Wah, ini menarik nih, kita lihat reaction nih, seperti apa sih orang yang kena prank gitu kan gitu. Nah, kalau misalnya di akhir itu dia sudah klarifikasi, ini konten benar-benar sampah ya kalau gua bilang ya, gitu loh. Jadi nggak ada gunanya lagi, Bu. Oh, jadi nothing gitu. Ngapain gitu? Useless. Oh. Jadi dia tetap bikin untuk netizen yang nggak tahu, biarlah dia dan Tuhan yang tahu gitu. Ini settingan atau bukan. Nah, itu. Ya apapun itulah, gitu, whatever he said, ya kan. Tetap gua nggak setuju konten-konten yang nggak ada faedahnya seperti ini, yang tidak mendidik lah gitu loh. Yang YouTube ini yang nonton itu ribuan jutaan orang gitu loh, dari anak-anak sampai remaja, bahkan orang yang sudah berumur pun nonton video YouTube. Kalau dia ini video YouTube ini kan selama dia nggak di take down, bahkan selamanya ada di YouTube. Setuju. Kebayang kan kalau anak-anak kalian menonton video kalian di masa mudanya buat seperti itu, apa nggak mungkin mereka akan mencontoh ke depannya gitu loh. Tapi sebenarnya sih gini, Bu. Ya kita sih lanjutin debat sih, gak ada habisnya juga sih ya, Bu ya. Lagian kita juga nggak kenal mereka, mereka juga nggak kenal kita hanya sebagai komentator, friend. Betul. Di sini hanya komentator saja kita posisinya gitu loh. Tapi sebenarnya gue penasaran, Bu. Friends, kalian netizen, ada nggak yang pro, ada nggak yang kontra? Gue pengen tahu aja sih. Ya. Kalau memang ada, coba deh komen. Yes. Kalian pro atau kalian kontra? Yes. Kita pengen lihat seperti apa yang kalian pikirkan juga gitu loh kan. Betul. Tapi balik lagi ya, friends, yang namanya prank itu nggak ada yang mendidik kalau kita bilang. Jadi ya janganlah bikin konten cari duit, cari Sasa aja. subscriber, Sasa aja. aja, banyak jalan menuju Ya, Roma. betul. Jangan yang kayak gitu ya, friend. Ya. Perasaan tadi yang kita lihat soal kita lihat ada persamaan ya. Betul. Ada persamaan ya. Kalian menyadari nggak, friends? Mungkin tapi tetap bagusnya sih nanti kita tampilkan aja ya, Bu ya. Itu ada persamaan. Ya, Yang ada mana- kemiripan video sampah ini dengan video sebelumnya yang sebelumnya. menurut pengakuan tersangka, Hmm, ide sendiri, ide murni dari dia, tidak ada kesamaan dari yang sebelumnya, tidak ada referensi tidak ada dari referensi mana gitu dari ya. sebelumnya. Nah, di sini kita J Limited Kita akan tunjukin. memberikan bukti, bukan janji. Asik.
kita akan memberikan bukti-bukti kesamaan video yang prank sampah kurban ini dengan prank sampah sebelumnya. Betul. Nanti kalian bisa melihat sendiri cuplikannya dan kalian bisa komentar sendiri seperti apa. Apakah omongan tersangka ini sesuai atau tidak, atau benar-benar dia murni tidak ada referensi, atau dia ada referensi tapi dia ubah sedikit. Sebutannya apa tuh? Modifikasi sedikit. Gitu loh. Dia improvisasi sedikit. Ya, improvisasi. Lebih Cocok. keren dikit Cocok. improvisasi. Oke? Menyesal Pak. Kenapa nyesel? Apa lu masalah lu? Telah membuat konten ini Duh, idenya dari mana tuh? dari saya sendiri. Ada referensi nggak? Tarian apa gitu? Nggak ada. Oke friend, segini dulu video dari Jalimited. Kita juga hanya sebagai komentator, Betul. bukan tidak bermaksud Kita bukan siapapun. tenaga ahli. Ya, Tapi kita berhak mengeluarkan Ya. pendapat. kita cuma memberikan edukasi untuk kalian. Betul. Udahlah, stop bikin konten-konten yang seperti ini gitu loh. Masih banyak ribuan konten yang bisa kalian ciptakan. Kalau kalian butuh referensi, tonton Jalimited. Karena Setuju. konten-kontennya semua halal, ya kan, tidak melanggar undang-undang. Sampai detik ini ya kita aman-aman aja, tidak ada pihak yang dirugikan, ya kan. Betul. Jadikan referensi video Jalimited sebagai referensi untuk kalian bikin konten yang lebih menarik lagi. Oke, friend. Sebelumnya terima kasih. Bantu-bantu subscribe ya. Bantu Friend. subscribe, jangan lupa share video ini, like and comment kalian. Oke, terima kasih. Yuhu.